Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan kita akan bahas mengenai saga transfer Kylian Mbappe yang resmi dihentikan oleh Real Madrid, di mana Fabrizio Romano sudah mengabarkan bahwa Real Madrid tidak akan lagi mendatangkan Kylian Mbappe, guys ya. Ini sekaligus menjadi sebuah berita besar, mengingat Real Madrid hampir selalu berupaya mendatangkan Kylian Mbappe, bahkan dari sebelum dia pindah ke PSG, guys ya. Ya dari sekitaran 2019 ya kurang lebih kan ya. Itu kan ketika dia masih di Monaco ya. Kemudian dia pindah ke PSG, dan ketika masih di PSG pun dia sering dikabarkan atau dikaitkan dengan Real Madrid, hingga akhirnya selama 2 musim terakhir Mbappe ketika kontraknya sudah mau habis selalu dikaitkan dengan Real Madrid mau pindah. Pertama kali ketika 2 musim lalu nggak jadi, kemudian musim lalu juga nggak jadi, dan sepertinya Real Madrid sudah muak, guys. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan pengejaran dari Kylian Mbappe ini, guys ya. Dimana kalau menurut berita dari Fabrizio Romano, Kylian Mbappe itu dianggap sudah terlalu tua, atau lebih tepatnya di atas umurnya di atas rata-rata pemain yang diincar oleh Real Madrid, guys ya. Dimana dia dikatakan sebagai pemain berusia 26 tahun, dan itu secara langsung memberitahukan bahwa Madrid itu hanya ingin datangkan pemain di bawah umur itu, guys ya. Jadi kisaran 25 sampai 24 tahun ya. Ke bawah lagi ya. Bahkan kalau bisa mungkin 17 tahun, yang masih muda kayak Endrick ya, bisa dibilang. Dan memutuskan untuk memoles beberapa pemain-pemain muda seperti yang disebutkan di Fabrizio Romano. Ada Endrick ya, nama yang cukup nama yang cukup menarik ya. Si pemain muda dari Brazil ini yang sangat digadang-gadang akan bisa tampil maksimal di Real Madrid suatu saat nanti, guys ya. Dan dengan berita ini tentu saja banyak sekali fans-fans bola yang beranggapan kalau tidak ada Mbappe di Real Madrid, lalu siapa yang akan datangkan ya? Karena nggak mungkin dong Real Madrid akan selamanya mengandalkan seorang Joselu ya, karena ya Joselu umur kan 31 tahun ya. Nggak mungkin pemain 31 tahun akan diandalkan selamanya, guys ya, karena ya itu sama saja dengan mengulang kejadian dengan Karim Benzema ya. Ngapain Benzema dilepas kalau kayak gitu caranya kan. Nah, kurang lebih ada beberapa pemain yang menurut gue cocok dengan Real Madrid. Pertama ada Erling Haaland, itu sudah pasti. Nama Haaland adalah nama yang paling pantas untuk berada di Real Madrid saat ini, karena dia adalah bomber yang sangat tajam dan berhasil membantu Manchester City juara six tuple sih, treble winner lah di musim lalu ya. Kemudian ada lagi Julian Alvarez, ini pemain muda potensial yang namanya tertutup karena ada Erling Haaland. Padahal dia tuh gelarnya baik banget ya, bahkan bisa dibilang menjadi salah satu pemain muda dengan koleksi trofi klub dan negara yang udah lengkap, guys ya. Udah juara Piala Dunia, udah juara UCL, udah juara udah juara treble ya, luar biasa sekali ya. Kemudian ada lagi pemain terakhir adalah Victor Osimhen, pemain dengan body yang cukup kuat dan bisa dibilang cukup gacor juga bersama Napoli. Dan mengingat hubungan Osimhen yang belakangan sepertinya agak sedikit merenggang ya setahu gue ya, yang bisa jadi akan dimakan Real Madrid untuk mendatangkan dia di bursa transfer musim panas nanti. Bahkan mungkin bisa saja didatangkan di Januari nanti biar nggak nunggu kelamaan, guys ya, karena mengingat musim masih panjang. Tidak mungkin Real Madrid hanya mengandalkan 2 pemain saja di ini depan ya. Itu adalah Joselu dan Alvaro Rodriguez ya. Gak mungkin dong pemain uzur 31 tahun sama pemain muda yang masih minim pengalaman kayak Alvaro ini diandelin di satu musim penuh ya. Jadi mungkin nanti kalau nggak summer tahun depan ya paling cepat ya Januari nanti ya. Dan itu tadi dari pihak Madrid ya. Lalu bagaimana dengan Mbappe nih? Kalau Mbappe nggak ke Madrid, tahu dia kemana? Apakah dia akan ke tim lain atau dia akan stay di PSG? Kemungkinan terbesar Mbappe akan pindah, guys ya. Karena sepertinya Mbappe-nya sendiri juga sudah muak dengan PSG ya. Karena tidak bisa menempati janji-janji yang sudah dijabarkan ya. Dan akhirnya membuat Mbappe sendiri akhirnya kayaknya emang udah pengen pindah banget nih dari PSG nih ya. Terus kalau mau pindah Mbappe kemana nih, kan pintu ke Real Madrid udah ketutup ya. Kemungkinan terbesar Mbappe akan pindah ke Liverpool, karena mengingat kalian masih ingat dong dengan hashtag Mbappe 2020 ya, yang diviralkan oleh Liverpool ketika pertama kali Mbappe free transfer ya. Dan itu mungkin yang paling masuk akal sih sejauh ini. Karena ya yang paling minat ya Liverpool so far, karena emang mereka juga saya kira masih agak kurang menurut gue ya, seorang Darwin Nunes dan juga Diogo Jota ya. Bukan Diogo Jota, siapa namanya? Luis Diaz juga sayap ya. Ya benar, Diogo Jota ya.
Di Juventus juga sayap ya. Darwin Nunez doang berarti ya. Ya udahlah ya, pokoknya intinya mereka punya striker dan masih masa kurang gitu kan. Atau mungkin bisa juga dia ke Manchester City ya. Apalagi kalau nanti City kehilangan Haaland, pasti City butuh striker dan mungkin nama Mbappe yang paling cocok menggantikan seorang Erling Haaland. Kemudian ada lagi mungkin MU bisa juga karena mengingat Rasmus Højlund yang belum gacor penampilannya, atau mungkin si City lagi kan, Chelsea yang juga mungkin butuh striker ya karena mengingat Christopher Nkunku yang baru balik pasti tidak akan langsung gacor dan juga pasti butuh teman ya. Nicholas Jackson meskipun bisa dibilang cukup tandemnya cukup menarik ketika di pramusim, tapi sepertinya nama Mbappe juga akan sangat membantu Chelsea. Tapi cuma mungkin kalau ke Chelsea kayak agak susah ya, mengingat Chelsea sekarang kan lagi ambiar ya, lagi rungkat ya. Kalau seandainya Todd Boehly bisa ngarengin Mbappe, gokil sih kalau kata gue. Cuma kalau udah ngatengin Mbappe nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah. Berarti emang Chelsea yang lagi bapuk ya kalau gitu ya. Kalau gitu itu saja dari gua guys ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel gua. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga ditulis kolom komentar ya guys ya. Kira-kira Kylian Mbappe cocoknya kemana nih? Apakah stay di PSG atau pindah ke tim lain guys ya? Kalau itu saja dari gua pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.